Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang bab keempat dari sebuah skripsi, yakni hasil penelitian dan pembahasannya. Bab 4 ini utamanya yang saya bahas adalah yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Lamongan. Karena memang untuk setiap kampus, untuk setiap universitas, untuk setiap perguruan tinggi memiliki tata cara penulisan masing-masing untuk skripsinya. Akan tetapi secara garis besar tetap memiliki kesamaan. Kita mulai. Jadi di bab keempat tersebut berisi apa saja? Yang pertama adalah pasti gitu ya, sesuai dengan namanya, bab ini berisi uraian tentang hasil atau temuan penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian dan pembahasannya dapat dijadikan dalam satu kesatuan ataupun terpisah. Tapi lebih enak terpisah, jadi biar lebih sistematis, lebih mudah bagi para pembaca pun bagi kita sendiri sebagai peneliti dalam menuliskan hasil penelitian kita. Nah, di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah menambahkan poin deskripsi objek penelitian sebelum masuk ke hasil temuan atau data dan pembahasannya. Mungkin di beberapa perguruan tinggi yang utamanya yang di bidang pendidikan mungkin ada kesamaan seperti ini dan bisa juga tidak. Jadi sekali lagi tergantung dari universitas masing-masing. Adapun urutan dari bab keempat ini atau subbabnya ya, yakni yang A, deskripsi objek penelitian, kemudian subbab yang ke B, penyajian data, dan subbab yang ketiga, yang ke C, yakni pembahasan hasil penelitian. Kita bahas yang pertama dulu, yakni subbab yang pertama, yang ke A, deskripsi objek penelitian. Sumber yang kita gunakan untuk memperoleh anything about objek penelitian adalah utamanya dari dokumen profil objek penelitian. Entah itu sekolah, entah desa, atau lokasi penelitian kita manapun, biasanya kan memang sudah memiliki profil ya, memiliki profil. Nah, itu biasanya kita pinjam atau kita cari datanya, lantas kemudian kita olah. Jadi tidak begitu saja profil yang dimiliki oleh desa, lokasi penelitian kita, sekolah lokasi penelitian kita, kemudian kita copy paste ke dalam subbab deskripsi objek penelitian ini. Enggak ya, jadi kita masukkan poin-poin penting saja. Dimasukkan poin-poin penting saja yang ada hubungannya dengan penelitian kita. Jadi kalau memang di profil objek penelitian ini ada hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan penelitian kita, ya enggak usah kita masukkan gitu. Nih ya, jadi poin yang tidak ada kaitannya dengan variabel penelitian jangan disertakan. Olah data dari profil objek penelitian ini sedemikian rupa, bisa dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik atau ringkasan agar lebih mudah dipahami. Karena kalau kita langsung copy paste itu bisa puluhan halaman gitu. Kayak sebuah sekolah itu profilnya bisa berpuluh-puluh halaman. Jadi kita ringkas poin-poin yang penting kita sertakan, yang nggak penting nggak usah gitu. Jadi misalkan objek penelitian kita sebuah sekolah gitu ya. Nah, kita nggak perlu misalkan menyertakan batas kanan sekolah itu dengan apa, batas kiri apa, batas depan apa, belakang apa. Nah, dengan hanya kita menuliskan nama sekolah dan daerah atau alamatnya, semua orang sudah bisa menemukan dengan mudah gitu. Jadi poin pentingnya di sini adalah ringkas, padat, berisi, jauh lebih baik dibandingkan banyak, bertele-tele dan tidak informatif. Nih, contoh ya, ini di sini ada daftar guru di SMA Negeri 1 Sukatani Kabupaten Bekasi. Ada 63 nama yang tertera di tabel ini, tabel daftar guru ini ya. Nah, data tentang guru di sekolah ini dapat kita ringkas menjadi guru di SMA Negeri 1 Sukatani Bekasi berjumlah 63 orang yang terdiri dari guru PNS sebanyak 27 orang dan guru tidak tetap atau honorer sebanyak 36. Jadi datanya ada di sini semua. Cuman kayak NIP, kemudian jenis PTK-nya, tugas tambahan ini kan mungkin nggak relevan dengan penelitian kita gitu. Mungkin penelitian kita itu kita meneliti tentang beda kinerja antara guru tetap dengan guru tidak tetap misalnya. Berarti ya cukup dengan jumlah beliau
sebanyak berapa, pembagian statusnya antara guru tetap dan tidak tetap berapa orang saja. Atau bisa juga ini, saya punya daftar nama siswa di kelas 7 dan kelas 8 sebuah sekolah. Data tentang siswa di sekolah tersebut dapat kita ringkas menjadi siswa kelas 7 berjumlah 46 siswa, ya. Perempuan 14 siswa, laki-laki 32 siswa. Sedangkan kelas 8 berjumlah 40 siswa, 25 perempuan, 16 lelaki. Jadi kita kan nggak memerlukan ya data-data yang lain. Biasanya kalau data tentang jumlah siswa itu hanya cukup laki-laki dan perempuannya berapa, itu aja. Atau dapat kita ubah data tersebut menjadi diagram batang, misalkan seperti ini. Jadi data asli yang dimiliki oleh sekolah, profil, objek penelitian kita bisa saja berbentuk detail seperti ini ya, tetapi tidak perlu langsung kita copy paste, kita masukkan ke skripsi kita, jangan ya, kita olah gitu, karena itulah tugas kita sebagai peneliti. Kalau hanya sekedar copy paste, ya namanya clipping itu, ya. Nih, jadi dibuat dalam bentuk diagram batang ini lebih cantik ya, kelas 7 perempuannya lebih sedikit daripada laki-laki. Kelas 8 perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Ini sekilas orang melihat sudah paham gitu ya, sudah paham. Kalau ada yang mau lebih detail lagi berapa jumlahnya bisa melihat dari sini. Nah, subbab yang kedua, yang poin B yakni penyajian data. Pada subbab ini berisi tentang hasil analisis data yang diperoleh dari metode pengumpulan data dari masing-masing permasalahan penelitian yang telah kita rumuskan pada bab 1. Ingat ya, flashback lagi di bab 1 ada permasalahan. Perumusan permasalahan penelitian. Jadi kalau permasalahannya ada 3, berarti ya data yang harus kita analisis itu ada 3 kelompok gitu ya. Karena memang permasalahan itu kan kita munculkan untuk kita cari jawabannya. Jawabannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk data. Nah, data yang kita masukkan dalam poin subbab penyajian data ini jangan data mentah ya, tetapi data yang sudah diolah gitu. Untuk data mentahnya mungkin beberapa kampus diperbolehkan melampirkan, di bagian belakang skripsi ya. Ada beberapa kampus juga yang tidak perlu gitu, hanya data analisis saja yang dimasukkan ke dalam skripsi. Jika ada 3 permasalahan, maka data yang disajikan meliputi ketiga permasalahan tersebut secara urut, tuh. Nggak boleh, permasalahan pertama datanya kita uraikan, loncat ke permasalahan yang ketiga, baru kemudian kembali lagi ke permasalahan yang kedua, nggak sistematis, nggak boleh seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya katakan ya, data yang disajikan sudah merupakan data olahan, bukan data mentah. Data olahan di sini maksudnya adalah data yang sudah dianalisis terlebih dahulu. Oleh siapa ya? Oleh kita sebagai peneliti. Jangan dianalisiskan loh ya, jangan dianalisiskan kepada penyedia jasa analisis data. Karena ini skripsi kita, ini, proyek kita gitu ya. Nanti kalau kita berhasil menyelesaikan, kebanggaannya akan sangat luar biasa. Sometimes memang tidak mudah, tetapi percayalah itu hasilnya akan sangat sepadan. Nah, data hasil penelitian ini bisa disajikan dalam bentuk tabel ataupun berbagai jenis diagram sesuai dengan karakteristik data agar lebih mudah dipahami oleh orang lain. Nah, pun kita sebagai peneliti juga akan lebih mudah memahami ketika kita mempresentasikan, kita mempublikasikan, kita akan lebih enak gitu karena datanya terpampang dengan apa ya, dengan jelas. Contoh penyajian data kuantitatif ya. Nah, ya seperti ini diberikan penjelasan di awalnya dulu, kemudian lah disajikan terus udah ini, ya. Jadi misal, ini salah satu contoh yang saya ambil, jadi ini ada sebuah diagram ya, diagram peneliti ini memaparkan data hasil penelitiannya yang sudah diolah dan menemukan bahwasanya untuk item pertanyaan apakah Anda setiap hari membaca Al-Quran itu 82% menjawab selalu, warna biru ya. Kemudian 16% menjawab sering, 2% menjawab kadang-kadang, 0% menjawab tidak pernah karena memang kebetulan, eee penelitiannya bertempat di sebuah sekolah yang berbasis pesantren, gitu ya. Nah, jadi data aslinya dia kan tidak seperti ini. Datanya kan dalam bentuk jawaban dari kuesioner ya, jawaban dari angket yang dia sebarkan ke
sampel penelitiannya gitu. Tetapi data itu kemudian diolah agar lebih mudah dipahami, lebih mudah untuk dipaparkan dalam penjelasannya, maka dibuatlah dia memilih diagram, pie chart ya, diagram kue ini, pie. Nah, kita bisa melihat bahwasanya di sini ada di judul bawah, judul gambar, ingat ya, pemberian nama, pemberian judul untuk gambar itu di bagian bawahnya gambar ya. Kalau untuk tabel di bagian atasnya tabel. Diingat-ingat itu ya. Nah, untuk penentuan ini gambar nomor berapa gampang. Kalau memang gambar ini ada di bab 4, berarti kita mulai dengan gambar 4. Jika gambar ini merupakan gambar yang pertama kali ada di bab 4, berarti 4.1. Gambar selanjutnya di bab 4 ya 4.2 dan seterusnya. Demikian juga dengan tabel. Jadi bagian depan ini menunjukkan dia ada di bab berapa, belakangnya ini adalah urutannya. Nah, ketika kita menuliskan, judul dari sebuah gambar atau tabel, di dalam uraian, di dalam skripsi kita atau proposal kita juga harus kita sitir, kita sebutkan. Jadi tidak cukup kalau kita hanya menulis, gambar di atas atau diagram di atas menjelaskan bla bla bla, nggak bisa. Harus kita sitir, di atas itu di atas yang mana, karena di halaman-halaman sebelumnya pun dalam penulisan kita sebut tetap di atas. Makanya untuk lebih jelas harus disitir, harus disebutkan gambar apa, jadi harus disebutkan di dalam narasi, tuh. Atau bisa juga dalam bentuk grafik batang atau grafik garis tuh. Silakan warna-warni, dibuat warna-warni biar lebih eye-catching gitu ya, menarik pandangan, silahkan gitu. Yang penting prinsip dasarnya adalah data yang ditampilkan ini sudah kita olah sedemikian rupa. Kita klasterkan, kita kelompok-kelompokkan berdasarkan permasalahan penelitian kita. Adapun contoh penyajian data untuk penelitian kualitatif, ya misalkan penelitian kualitatif menggunakan analisis data dari Miles and Haberman, kan terdiri dari 3 tahap ya, data reduction, display date ya, kemudian drawing conclusion atau verification, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, pada subbab hasil penelitian ini, subbab B ya ini ya, pada bab keempat ini tahap display data, tahap kedua dari analisis Miles and Haberman inilah yang kita lakukan oleh peneliti di bab ini ya. Jadi penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bisa bagan, bisa hubungan antar kategori, bisa flowchart, bisa teks yang naratif ya, teks yang informatif gitu ya, narasi kita tentang data hasil penelitian kita, bisa berbentuk grafik juga. Jadi nggak lantas penelitian kualitatif ini anti grafik-grafikan, anti tabel-tabelan gitu, enggak. Harus murni tulisan, narasi gitu juga tidak gitu. Jadi semenarik mungkin, semudah mungkin untuk dipahami, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Bisa jejaring kerja dan juga bisa carta ya. Nah, penyajian data dilakukan peneliti apabila data telah selesai direduksi kan, memang tahap pertama reduksi, dikurangi. Data-data yang pagi, yang amba, yang nggak penting gitu ya, yang hanya sebagai pemanis kita buang. Kita tinggal sisakan data-data pokok, data-data yang penting dari hasil pencarian data kita ya, teknik pengambilan data kita, entah itu wawancara, in-depth interview, atau cara yang lain. Tuh. Selanjutnya setelah direduksi, peneliti melakukan penyajian data dengan cara memisahkan pola yang berbeda sesuai jenis dan macamnya. Datanya kan banyak ya, utamanya kalau in-depth interview, datanya kan berupa jawaban panjang lebar dari responden. Lah itu kan kita kurangi, kita ambil inti-intinya. Nah setelah kita ambil inti-intinya kan kalau misalkan kita gambarkan, ada data berbentuk segitiga, ada data berbentuk kotak, ada data berbentuk bulat, ya kita kelompok-kelompokkan, sesama bulat, sesama segitiga, sesama kotak gitu. Sehingga strukturnya lebih mudah dipahami. Oleh siapa? Oleh peneliti, juga oleh orang yang membaca hasil penelitian kita, skripsi kita, atau jurnal kita nantinya. Setelah itu, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks yang naratif, atau dalam bentuk grafik, matrik, network,
flowchart dan yang lain-lain. Nih ya, sudah saya jelaskan tadi. Jadi misalkan seperti ini. Ini adalah contoh penyajian data kualitatif, mungkin terlihat kecil-kecil sekali ya. Jadi ini contoh data kualitatif yang sudah direduksi. Jadi dia menuliskan inti dari hasil wawancara dengan respondennya. Responden pertama dan ini adalah responden yang kedua. Karena kan aslinya mungkin hasil pembicaraannya tidak sependek ini ya. Wawancaranya bisa aja kalau diketik semua ya bisa 2 halaman 1 orang. Tapi kan intinya direduksi, inti-intinya aja yang diambil. Nah, ini ya. Lantas ini dalam display data, dalam penyajian data, kita simpulkan. Jadi poin-poin ini sebenarnya masih ada beberapa halaman sih, ada beberapa orang yang diwawancara. Ini disimpulkan, bukan disimpulkan ya, tapi di display, disajikan dalam bentuk kepala sekolah memberikan izin kepada pendidik dan tenaga pendidikan untuk mengikuti pelatihan atau kegiatan untuk meningkatkan kompetensi mengajar mereka. Intinya jawaban dari responden-responden itu seperti ini. Intinya kepala sekolah itu memberikan izin kepada mereka untuk meningkatkan kompetensi mereka. Melalui apa? Lah ini, dari hasil wawancara itu diketahui ada yang melalui seminar, pelatihan atau workshop, MGMP atau KKG, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lain-lainnya. Itu ada semuanya di hasil wawancara. Tetapi tidak kemudian kita sampaikan di display datanya itu dengan seperti ini, tapi bisa kita ubah menjadi bentuk yang lebih enak dibaca, lebih mudah dipahami. Itu kunci dari penyajian data. Ya, ini data display. Selanjutnya tambahan ya untuk poin subbab penyajian data ini juga kita harus mencari kan setelah kita dapat data mentah kita olah, selanjutnya kan kalau untuk kuantitatif kita harus melakukan analisis statistik akhir ya. Nah, di analisis statistik akhir yang kuantitatif ini poinnya adalah kita mencari signifikansi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika kemudian ternyata signifikan, R hitung lebih besar daripada R tabel, maka lantas kita cari tahu seberapa besar sih kekuatan hubungan atau korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya jika memang penelitiannya kuantitatif korelasi. Menyesuaikan ya dengan jenis penelitian kuantitatif yang lain. Nah, poin selanjutnya, pilih salah satu taraf signifikan, 1% atau 5%. Jangan kedua-duanya. Ya. Kalau 10% atau kalau 15% maaf itu terlalu tinggi sih kalau menurut saya ya. Rata-rata untuk idealnya sih ya 5% ini untuk penelitian lapangan. Kalau 1% ini taraf signifikan yang kita pakai jika penelitian kita adalah penelitian laboratorium atau penelitian-penelitian yang kita bisa memastikan tidak ada variabel lain yang mengganggu selain dari variabel bebas terhadap penelitian kita. Maka kita bisa menggunakan taraf signifikansi 1%. Tapi kalau penelitian lapangan yang nyaris kita bisa mengontrol seluruh faktor yang mempengaruhi objek penelitian kita, maka kita gunakan taraf signifikansi 5%. Jadi salah satu saja, jangan ditulis kedua-duanya deskripsi kita. Selain itu juga tabel R tidak perlu dicantumkan di skripsi karena ini skripsi bukan diktat atau buku metodologi penelitian gitu ya. Jadi tidak perlu dicantumkan. Sekarang subbab yang ketiga, yang ke-C, interpretasi atau pembahasan dari hasil penelitian. Signifikan atau tidaknya variabel penelitian bukanlah merupakan akhir perjalanan di bab 4 ini. Jangan lupa masih ada pembahasannya gitu. Jadi dilanjutkan dengan interpretasi atau penafsiran data dari hasil analisis yang sudah kita lakukan. Kalau kuantitatif menggunakan statistik, kalau yang kualitatif ada banyak ya yang biasanya sering digunakan oleh anak-anak S1 pendidikan itu ya Miles and Habermas itu. Lantas lakukan pembahasan dengan menghubungkan hasil penelitian kita dengan teori yang sudah ada. Teorinya ada di mana? Ya kan kita sudah menyusun bab kedua tinjauan pustaka itu kan di situ abrek teori-teori dari berbagai peneliti sebelumnya dari
ahli di bidang yang kita teliti, yang sudah kita sitir, yang sudah kita ambil, kita cantumkan di skripsi kita. Nah, maka itu kembali kita gunakan untuk membahas. Jadi bukan hanya sekedar bab 2 itu bukan hanya sekedar kayak semacam buat tebel-tebelan skripsi, bukan ya. Tetapi kita gunakan sebagai bekal untuk membentuk pola pikir kita sebagai peneliti ketika nanti data hasil penelitian itu sudah kita olah. Kita kaitkan data hasil analisis kita itu dengan teori yang sudah kita pelajari dan kita kaitkan, jangan lupa kondisi real di lapangan gitu. Data ini tadi ya. Contoh dari interpretasi atau pembahasan hasil. Nah, ini tadi kalau ini penelitian kuantitatif korelasi, misalkan kita menggunakan rumus korelasi produk momen, ketemu R XY-nya, R hitungnya. Setelah itu kan kita bandingkan dengan R tabel ya. Dengan R tabel salah satu saja, misalnya adalah taraf signifikan 5% didapatkan 0,224. Maka nilai R XY, nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Maka dengan demikian hipotesis alternatif diterima, hipotesis nol ditolak. Atau dengan kata lain, ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat dari penelitian ini jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Nah, ini sudah signifikansinya sudah ketemu kan, sudah kita cari. Selanjutnya adalah kalau korelasi jangan berhenti sampai di situ. Setelah kita tahu signifikan, ada pengaruh nyata, kita cari tahu pengaruh nyatanya itu masuk dalam kategori atau tingkat seberapa. Sangat rendahkah, rendah, sedang, kuat, atau sangat kuat. Gitu. Ya. Jadi dari hasil tadi kita bandingkan. Misalkan, masuk dalam kategori sedang. Tuh. Karena tadi kan 0,4 berapa ya, gitu ya. Ini masuk dalam kategori sedang. Nah, setelah ini kita mikir, kok sedang ya? Kenapa kok nggak sangat kuat ya? Gitu. Jadi korelasi pendidik pelajaran PAI terhadap kemampuan menghafal juz amma peserta didik SMA Negeri 1 sekarang tahun pelajaran 2018-2019 berada pada taraf signifikansi sedang. Jadi ternyata memang berpengaruh signifikan, hanya saja bukan signifikan yang kuat banget. Berarti menunjukkan masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tentang kemampuan menghafal juz amma peserta didik di SMA Negeri 1 sekarang yang diteliti ini, gitu. Nah, disitulah kita harus membahasnya. Kita hubungkan ya. Jadi ini di sini dikatakan, melainkan ada faktor lain yang mempengaruhi kemampuan menghafal juz amma. Apa saja? Dia menuliskan peneliti ini, kecanduan dalam menggunakan barang elektronik misal. Dia dapat dari mana? Ada teori yang mendukung statementnya dia ini gitu. Jadi dalam pembahasan kita itu kita tidak boleh asal menulis, tidak boleh asal menyampaikan pikiran kita tanpa dilandasi dengan teori pendukung. Tuh. Di bab 2 saya belum ada Bu misal, ya cari lagi gitu ya. Jadi nggak harus teori-teori pendukungnya itu diambil dari bab 2 semua, enggak. Kalau kita bisa mendapatkan tambahan yang baru, ya silahkan gitu. Jadi seperti ini. Nah, ini yang saya garis bawahi. Ini kan kondisi real di lapangan. Jadi peneliti ini menghubungkan data real di lapangan, ya. Jadi ini adalah kondisi real di lapangan, lantas didukung dengan teori yang sudah ada. Menurut siapa? Ini, gitu. Jadi pembahasannya silahkan kita sebagai peneliti menambahkan pendapat kita, nggak apa-apa. Tetapi memang karena anggap saja kita ini remahan peyek gitu ya di ujung plastik. Jadi harus ada teori pendukung dari pendapat kita. Disinilah pola pikir kita itu diuji gitu. Bisakah kita menggabungkan satu hal dengan hal lain dari teori-teori segambreng yang sudah kita pelajari, kita tuliskan, kita sitir di bab 2 itu mengaitkan dengan data hasil penelitian kita. Bisa nggak kita menganalisis seperti itu? Itulah sebenarnya nyawa dari bab 4 itu di situ. Data kita peroleh,
kita analisis, setelah dianalisis menggunakan analisis statistik, selanjutnya adalah kita bahas, kita interpretasi, kita maknai. Jadi biar datanya itu enggak data mati, selesai signifikan, oh sudah gitu. Ya enggak gitu ya. Setelah ketemu signifikan enggaknya terus ngapain? Itu yang perlu kita bahas. Itulah namanya interpretasi. Sedikit tips yang bisa saya berikan gitu ya. Ketika kita menulis, tulis saja. Jangan banyak mikir, ditulis saja. Ditulis, nanti kalau selesai menulis, berhenti. Kita baca lagi. Bulet misalkan ya kok ruwet banget tulisannya, ya kita perbaiki pelan-pelan. Masa sih diedit 2, 3 kali kok nggak lumayan gitu ya. Setelah selesai mentok, otak kita udah nggak bisa lagi diajak bekerja sama, ya sudahlah gitu, ya sudah, kumpulkan ke dosen pembimbing kita. Biar beliau yang gantian pusing gitu. Ya nanti kan beliau akan membantu untuk meluruskan keruwetan pemikiran kita dalam bentuk tulisan tadi. Tapi kalau hanya kita pendam saja di pikiran gitu ya, kita akan masuk ke aliran kebatinan, batin aja gitu ya, nggak dilakukan-lakukan gitu. Demikian, pembahasan mengenai bab 4 utamanya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga ilmu kita semuanya barokah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.